saya ingat waktu itu di minggu pertama atau minggu kedua kerja itu saya dibawa sama atasan saya meeting dengan salah satu CEO multinational bank. Halo semuanya, welcome back on Kiran Semawina Talks. Masih sama dengan topik kita pada video sebelumnya, yaitu mengenai cita-cita. Kita selalu mencari tahu referensi-referensi pekerjaan yang ada di dunia. Itulah mengapa hari ini saya kedatangan seorang narasumber, ya, seorang manajer di salah satu properti konsultan di Jakarta, yaitu Bang Bayu Fadila. Yuk kita sapa. Halo Bang Bayu. Halo Keanu. Jadi tema video kali ini masih sama ya Bang Bayu ya, yaitu mengenai cita-cita untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak sekolahan. Untuk mereka yang belum tahu mau jadi apa kalau udah besar, atau masih bingung mau jadi apa. Jadi saya bikin series, ada beberapa video gitu, semuanya mengenai cita-cita untuk memberikan referensi gitu. Minggu lalu kan Yana sempat interview ya, seorang dokter. Dan kalau dokter kan orang udah tahu, mungkin pekerjaannya itu apa, mereka sudah tahu, yaitu menyembuhkan orang sakit. Nah, sedangkan kalau misalkan property consultant, mungkin masih banyak yang belum tahu. Mungkin masih teman-teman Keno masih bingung apa itu property consultant, dan sebagai orang awam, mungkin hanya taunya property consultant itu nggak jual-jual rumah, nggak jual-jual gedung. But actually more than that. Apa sih yang dilakukan oleh Bang Bayu ini? What do you do sih? Oke, thank you Keanu. Properti sendiri kan ya, properti semua orang udah tahu, properti consultant sendiri adalah kan orang yang memberikan konsultasi. Jadi di sini property consultant itu adalah kita ini memberikan konsultasi properti terhadap yang kita bilang ini klien-klien kita. Nah mungkin kalau teman-teman sendiri, mungkin khususnya kalau anak sekolah gitu ya, seperti kayak Keanu, anak SMP, SMA gitu, belum terlalu familiar dengan property consultant. Karena saya waktu dulu juga, waktu zaman-zaman sekolah belum ngerti sih apa itu property consultant, apa itu property agent gitu kan. Cuma kalau boleh jelasin itu sedikit, property consultant itu adalah gimana kita ini sebagai konsultan membantu klien-klien kita yang sebenarnya kalau in this case ini pekerjaan saya lebih ke korporasi. Jadi perusahaan-perusahaan mau baik itu startup sampai ke multinational companies, bisa bilang kayak brand-brand besar pun juga kita bantu walaupun kita lokal. Itu kita membantu dalam memberikan jasa konsultasi. Kayak kita ini kliennya company-nya, gimana caranya mereka nih company ini kan punya kantor. Jadi punya kantor, misalnya say di gedung A, mereka nanya ke kita, oke, kita punya kantor di gedung A, misalnya kita sewa sekian, sebesar ini, lalu kita mau tanya dong, advice kalian, menurut kalian, kita lanjutin aja di sini, karena misalnya sewanya akan berakhir di tahun ini, gitu kan. Kita lanjutin aja di sini, atau kita misalnya relocate, atau pindah. Nah, kalau pindah itu kemana? Apakah ada saran, segala macam. Nah, itu kita yang, jadi pekerjaan kita ini, berdasarkan requirement klien tersebut, kita compile opsi-opsinya, tuh jadi kita juga setelah mendapatkan opsi-opsi tersebut, bisa opsi-opsi kantor itu, kita kasih ke mereka, lalu kita advice juga dari opsi-opsi ini, misalnya gedung ini, kelebihannya ini, kekurangan ini, gedung ini, kelebihan ini, kekurangan ini, fasilitasnya seperti apa, public transportation bagaimana, sekarang kan sudah ada MRT gitu kan, itu mereka akan lihat juga, jadi kayak gitu, jadi kita benar-benar kasih service dari awal cari sampai nanti misalnya mereka sudah pilih, kita bantu negosiasi sampai deal seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini lebih ke kantor-kantor ya, jadi memberikan konsultasi untuk orang-orang yang mau mencari properti. Nah, ini sebenarnya ya, apakah ini cita-cita Bang Bayu dari kecil, ataukah ini berubah, atau malah baru kepikiran pas sudah nyari kerja di kuliah? Gimana? Yang pasti enggak sih, karena waktu dulu aja SD, mungkin cerita sedikit, waktu SD itu cita-cita ada astronot. Kan zamannya anak kecil dulu, saya suka koleksi ensiklopedia tentang space gitu, tentang planet-planet. Saya sampai hafal beberapa, misalnya bulan planet ini punya berapa bulan segala macam. Jadi dari dulu tuh suka banget sama tentang outer space, tentang universe. Jadi kayak pengen jadi astronot deh nanti gitu kan. SD terus SMP itu udah mulai agak realistis sedikit, kayak
kayaknya susah ya jadi astronot. Kok Indonesia jarang gitu, misalnya kita even nggak punya gitu kan astronot. Waduh. Iya. Cuma kan ya namanya masih SMP, kayak waktu itu juga kayak oke deh nggak apa-apa, maksudnya belum ada passion atau belum ada suatu apa ya, suatu ya pokoknya kita belum tahu lah gitu kan kita mau ngapain nanti, yes gitu kan. Lalu mulai masuk ke SMA itu mulai apa ya, lebih realistis lagi, jadi lebih tahu juga kan kehidupan nanti kan, kita mungkin research juga kan nantinya kan, oh nanti kuliah tuh mau jurusan apa, nanti memang kalau kuliah jurusan ini tuh mau jadi apa segala macam kan. Di SMA ini mulai tertarik dengan hubungan internasional. Jadi kenapa? Karena bisa dibilang apa ya, kalau misalnya hubungan internasional kan kita nantinya akan jadi diplomat. Nah saya waktu itu kan mikir mungkin karena kebetulan ayah juga kan pegawai negeri sipil kan, jadi kayak pengen sih mengabdikan diri kepada Indonesia gitu kan, membantu kita di kancah internasional ceritanya kan. Jadi kayak udah deh kita mungkin nanti kuliahnya mau fokus di hubungan internasional, jadi mudah-mudahan jadi diplomat seperti itu kan. Ya bener sih kuliah masuk ke hubungan internasional, tapi saat kuliah pun semakin terbuka lagi bahwa sebenarnya memang ideal jadi diplomat, tapi kan kayak ada pekerjaan-pekerjaan di lain sana yang misalnya kalau tujuan kita mau mengabdi kepada negara, tujuan kita mau bantu Indonesia, misalnya tujuan kita mau menolong orang gitu, dalam artian memberikan solusi, memberikan advice segala macam, ternyata kan bisa juga menjadi konsultan gitu. Jadi memang sebenarnya baru bisa dibilang semenjak kuliah sih sebenarnya kayak baru kepikiran memang kalau misalnya seandainya selain diplomat punya alternatif lain gitu loh. Yang penting kan passion kita tersalurkan. Karena kan sebenarnya kalau ditanya saya secara pribadi memang suka sih menolong orang dalam artian memberikan solusi gitu kan. Kalau misalnya orang tersebut berhasil kita berikan solusi, itu adalah kepuasan tersendiri juga buat saya kan. Lalu di properti consultant ini juga ternyata bisa juga menolong Indonesia dalam artian perusahaan-perusahaan Indonesia gitu kan, mungkin BUMN atau misalnya startup lokal, kita bantu gitu kan. Mereka kan kadang buat company terus kayak bingung juga kan, aduh ini kita gimana ya enaknya ya berkantor atau misalnya di rumah atau gimana. Terus kalau misalnya berkantor pun di mana ya yang kira-kira lokasi strategis, terus misalnya bisa murah juga. Nah itu kan hal seperti itu kan expertise-nya kita sebagai property consultant, itu pun kita juga bisa membantu mereka gitu. Jadi intinya sih bisa dilakukan dimanapun, yang penting kan passion kita apa dan tujuan kita juga sudah tahu gitu kan, goals-nya apa gitu sih Keanu. Gitu. Boleh ceritain nggak dari apa sih yang bikin senang Bang Bayu kerja di salah satu property consultant ini? Apakah mungkin ada sesuatu yang berkesan atau mungkin ada suka dukanya? Boleh di-share nggak? Atau mungkin punya achievement? Oke. Enaknya adalah misalnya kalau property consultant kita pasti dealing itu dengan salah satu decision maker-nya lah. Kenapa? Karena kan kita kalau misalnya mau membantu klien ini, misalnya kan kita nanti advice seperti apa seperti tadi saya jelasin kan, ada opsi-opsi segala macam. Lalu kan semua itu kan di dalam perusahaan si klien ini, mereka kan juga butuh ada approval kan. Apakah kita ini budgetnya sesuai, apakah ini lokasinya oke segala macam. Nah ini kan yang approve biasanya adalah ya bisa dibilang manajemen atau misalnya pihak-pihak tertinggi di perusahaan tersebut kan. Nah jadi salah satu perks kerja di sini adalah saya ingat waktu itu di minggu pertama atau minggu kedua kerja itu saya dibawa sama atasan saya meeting dengan salah satu CEO multinational banks. Jadi kayak wow, keren banget gitu kan. Waktu itu kan masih baru ya. Masih baru, ketemu CEO langsung gitu kan. Karena kan beliau decision maker-nya gitu. Jadi kayak mungkin serunya adalah kita bisa bertemu dengan orang baru, mungkin bisa setiap hari bertemu dengan orang baru gitu kan. Lalu kita sering nggak bosen, dalam artian kalau yang teman-teman yang bosen cuma kayak duduk doang di depan komputer segala macam, ini cocok juga karena kita sering keluar entah itu meeting, entah itu untuk site visit gitu kan. Karena kan si klien ini juga setelah mendapat opsi kan mereka juga perlu lihat kan, jadi seru sih, benar-benar bisa keluar segala macam. Kalau terus mungkin kalau ditanya dukanya, kalau dukanya itu lebih kayak kita benar-benar kerja untuk klien kan istilahnya kan. Kita serve the client gitu, karena klien is everything lah ceritanya kan. Karena kan kita sebagai konsultan kita yang memberikan advice kepada mereka, dan karena misalnya kerjaan ini kliennya itu beragam.
Jadi dari tadi seperti saya bilang, dari startup lokal sampai ke multinational companies, kadang kalau kita kerja dengan multinational companies, itu person in charge-nya belum tentu orang Indonesia. Misalnya siapa tahu dia orang Hong Kong, atau siapa tahu dia orang India, orang Singapura, atau orang manapun. Mungkin even sampai Europe sana gitu kan, US. Jadi kadang ada time difference kan sama Indonesia. Jadi kayak mungkin mereka lebih cepat berapa jam atau lebih lambat berapa jam segala macam. Jadi terkadang kita harus bisa apa ya? Iya, kita bisa menyesuaikan gitu. Kadang kita harus call atau kita harus misalnya harus tetap standby sampai malam atau sebagaimana. Misalnya ada deadline-nya juga malam atau misalnya pagi-pagi sekali. Jadi kayak kita apa ya? Harus bisa enjoy gitu kerja di sini. Jadi tidak bisa yang kalau kita tuh mindsetnya pokoknya saya mau setiap hari pulang jam 5 harus jam 5 pulang, jam setengah 6, jam 6 harus di rumah gitu. Itu nggak bisa kalau di konsultan karena kita benar-benar kerja untuk klien, kita harus sudah siapin mental ke situ. Jadi harus enjoy sih intinya. Jadi kalau misalnya nggak enjoy itu banyak juga yang jadi istilahnya jadi beban kan, kayak aduh harusnya pulang nih tapi gara-gara misalnya klien ini masih mau telepon jam 7 malam nanti kayak harus nunggu atau apa. Itu kan kayak hal seperti itu kalau misalnya kitanya punya passion, kitanya enjoy itu pasti bisa dibilang bukan jadi duka juga sih gitu. Jadi tergantung sih suka dukanya itu ya memang kalau memang orang itu enjoy ya pasti akan lebih banyak suka lah daripada dukanya gitu. Lalu paling kalau tadi konteksnya adalah experience atau achievement yang menarik kali ya. Itu kan mungkin bisa dibilang salah satunya adalah mungkin kalau teman-teman dan Keanu juga familiar kan kalau tahun lalu tuh udah mulai ada yang namanya co-working space ya. Co-working space itu kayak ya pokoknya kayak sebuah operator co-working space itu menyediakan tempat dan di tempat itu nanti bisa kayak banyak perusahaan-perusahaan yang akan kerja di situ. Jadi ini adalah bisa dibilang sebuah terobosan di dunia properti karena yang tadinya mindsetnya itu kan kayak hotel misalnya satu kamar ya satu perusahaan gitu misalnya atau enggak ya pokoknya perusahaan itu satu lantai atau misalnya satu office tower gitu kan. Kalau dengan adanya co-working space ini kan kayak mereka satu ruangan satu lantai terbuka bisa aja ada beberapa perusahaan gitu kan dan emang esensinya di situ kan. Jadi orang itu bisa ketemu, jadi kayak sebelah kita mungkin perusahaan lain gitu kan, sebelah kita mungkin misalnya fotografer atau misalnya interior designer gitu. Jadi kayak itulah yang akan menjadi jadi nanti terciptanya bisnis gitu harapannya kan. Nah, mungkin yang bisa mau di-share itu adalah menariknya sempat bantu salah satu co-working space terbesar operatornya itu bisa dibilang cukup tough juga istilahnya. Satu hari itu bisa ada minimal 10 email. Jadi mereka kan semuanya dari luar tektok setiap hari. Lalu even waktu itu kita sampai saya sama atasan saya sampai terbang kalau nggak salah ke Singapura waktu itu untuk meeting dengan salah satu decision maker-nya karena mereka itu approval-nya kan banyak layer-layernya. Jadi experience ini saya anggapnya menarik karena karena saya benar-benar ikut dari awal, lalu ini membantu sebuah bisnis baru yang bisa membantu juga nanti kan kalau misalnya saat beroperasi di Indonesia ini kan membantu banyak perusahaan startup Indonesia gitu kan bisa nanti berbisnis di sana gitu, mempunyai kantor di sana. Nah itu even saya ingat sampai signing proses ya, tanda tangan persetujuan misalnya klien ini di gedung A gitu misalnya, itu kita sampai jam 12 malam kalau nggak salah waktu itu. Jadi benar-benar alot sekali, tapi setelah itu sih lega banget karena kayak beberapa bulan itu effortnya terbayar sudah dengan kayak akhirnya mereka signing juga, mereka sukses. Dan mereka juga puas juga maksudnya dengan service perusahaan kita, mereka benar-benar thank you banget. Jadi kayak sampai mereka pun kayak seperti memberikan positif reference gitu ke beberapa perusahaan lain gitu ya multinasional bahwa hey if you have any real estate requirements in Indonesia just please contact Bayu, please contact perusahaan ini gitu kan. Jadi itu kayak salah satu kepuasan tersendiri gitu buat saya bahwa bisa bantu dari nol sampai akhirnya tercapai juga, dan nanti hopefully setelah mereka running ini pun juga kan hopefully bisa membantu perusahaan-perusahaan lokal gitu kan ataupun startup Indonesia gitu kan. Jadi kan mudah-mudahan
effort kita pun juga nanti terbalas gitu ya dengan majunya perusahaan-perusahaan Indonesia gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang menarik. Kalau misalkan dokter ya, menurut itu saya interview dokter, itu kan sudah jelas ya, kita kuliahnya SMA-nya dulu harus masuk IPA, kemudian kuliahnya di dokteran, itu kan pokoknya sudah jelas mau kemana gitu. Nah kalau misalkan jadi property consultant tuh ada nggak sih mungkin apa ya, harus ngambil IPS atau IPA, atau mungkin harus ngambil jurusan khusus, atau mungkin ada soft skill atau hard skill yang harus dipunyai, ada nggak? Oke. Kalau misal property consultant, saya rasa nggak ada sebuah spesifikasi tepat sih ya untuk bisa berkarir di dunia property consultant ini ya. Karena dulu saja kan saya IPA ya, di SMA. Kenapa IPA? Karena dulu namanya zaman sekolah kan kayak ada sebuah persepsi umum, mungkin bisa dibilang gitu, kalau anak IPA ini bisa kemana-mana ceritanya waktu itu gitu kan. Jadi ya waktu itu kita kayak, apalagi orang tua juga kan support gitu kan, udah kamu IPA aja gitu kan, karena gini-gini. Oke, ya saya juga waktu itu kebetulan memang suka dengan beberapa pelajarannya seperti biologi dan segala macam kan. Jadi oke deh, cobain IPA gitu kan, akhirnya masuk IPA. Tapi justru sekarang saya justru rada menyesal dulu kenapa masuk IPA, karena kan bukan bisa dibilang nggak kepake sama sekali sih ilmunya, tapi kayak dulu kalau teman-teman yang di IPS kan belajar ekonomi, belajar akuntansi, manajemen seperti itu kan. Jadi kayak justru di dunia properti consultant sekarang kayak mungkin bisa dibilang lebih masuk dunia IPS daripada IPA, bisa dibilang seperti itu sih. Jadi kayak sempat nyesel juga kayak, waduh, kayaknya kalau dulu masuk IPS lebih banyak basic-basic yang bisa bisa dibawa sampai sekarang gitu sebenarnya. Walaupun di kuliah juga ada belajar sedikit basic tentang ekonomi kan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya IPA atau IPS, mungkin jawabannya lebih ke IPS gitu. Cuma kalau untuk setelah SMA masuk ke university, ke kuliah, itu juga agak susah untuk menjawab jurusan apa yang cocok, karena jujur aja di kantor sekarang ini kita ada banyak banget kolega-kolega saya itu dari beberapa jurusan gitu. Ada yang arsitektur, ada yang ekonomi, ada yang public relations. Jadi kayak basically kalau property consultant ini nggak ada yang, kalau dokter kan udah harus fix kedokteran gitu kan, fakultas kedokteran. Iya, kalau kita sih nggak ada yang spesifik gitu ya kalau bisa dibilang. Yang penting itu mungkin lebih ke soft skill. Kenapa? Karena saya bisa bilang bisnis ini adalah people's business. Jadi kalau Keanu menjadi property consultant, orang itu nanti mungkin tidak akan melihat langsung si perusahaan tempat Keanu bekerja. Karena misalnya gini, misalnya Keanu property consultant nih, datang ke saya perusahaan A gitu kan. Keanu menawarkan kan, oke, kita bisa bantu gini-gini Pak, segala macam, kita carikan opsi, kita bantu sampai nego, sampai deal, segala macam. Lalu jalanlah kita, lalu sampai proses, dan sampai selesai, saya puas kan, misalnya, wah Keanu nih membantu sekali gitu kan, saya setiap ada pertanyaan, dijawab cepat gitu misalnya. Saya telepon selalu diangkat, maksudnya saya tidak pernah dibiarkan bergantung gitu kan. Even kalau misalnya nggak diangkat pun, Keanu misalnya 5 menit setelahnya langsung telepon balik gitu. Lalu nggak cuma misalnya di office hour misalnya jam 8 saya dapat pertanyaan dari manajemen saya oper ke Keanu bisa langsung balas emailnya seperti itu. Itu kan kayak sebuah itu koneksi kita kan, koneksi antara klien dan si konsultan ini secara personal. Nah, pelajarannya apa? Yaitu pesan moralnya, si klien ini nanti akan ingatnya kepada Keanu, bukan kepada perusahaan. Jadi nanti yang akan di benak dia adalah, oh Keanu nih property consultant yang bagus, yang handal. Misalnya saya punya teman, saya akan pasti refer Keanu, bukan saya refer company-nya. Coba kontak Keanu deh. Kemarin kita perusahaan kita ditolongin, wah enak banget. Sekarang udah dapat very good deal segala macam gitu kan. Even kalau misalnya saya pun sudah nggak bekerja di perusahaan A tersebut, misalnya nanti saya pindah ke perusahaan B, kan pasti saya akan kontaknya Keanu lagi kan, karena saya yang paling saya ingat itu dan sudah proven juga track record-nya, jadi pasti saya akan pakai itu lagi. Jadi menurut saya ini adalah bisnis untuk people ya. Jadi mungkin lebih ke soft skill-nya yang perlu perlu ditingkatkan gitu. Gimana cara how we handle people gitu kan, gimana cara kita menghandle klien, gimana caranya kita berkomunikasi, gimana caranya kita pun juga harus menjalin relationship sama misalnya gedung-gedung
atau tempat-tempat landlord yang nantinya kita akan masuki kan untuk negosiasi kita represent klien tersebut gitu kan. Jadi soft skills ini sih yang akan membedakan kita sebagai konsultan daripada mungkin kompetitor-kompetitor lainnya gitu kan. Pasti kan kalau misalnya untuk perusahaan properti konsultan itu kan banyak, perusahaannya kan banyak sekali kan. Kan dia kalau misalnya mau compare pun juga toh stoknya juga sama semua gitu kan, harganya juga pasti sama semua. Terus apalagi yang membedakan kalau bukan si konsultannya tersebut. Makanya kita sebagai sebagai orang personal atau pribadi ini juga harus bisa mengedepankan nilai-nilai yang bisa menjual kepada klien-klien tersebut gitu. Makanya kan kalau nanti di dunia pekerjaan itu pasti kan kita akan bertemu dengan berbagai macam orang kan, mau itu yang tanda kutip rese gitu kan, mau itu yang baik banget segala macam, itu kan kita akan hadapi mereka setiap hari kan. Jadi ya tergantung kita aja dalam menghadapi mereka gitu kan. Ada orang yang menghadapi orang rese itu udah oke, nggak mau deh, nggak mau handle dia, pokoknya oper aja ke orang lain. Nah mungkin orang-orang seperti itu kan nanti akan kesulitan kan, karena kan di saat kita bekerja kita kan nggak bisa milih-milih klien kan. Kalau kita dapat klien itu masa kita mau kita tinggalkan atau apa enggak kan, gitu sih. At the end of the day, is it worth it kah menjadi property consultant? Is it making you happy? Of course, menurut saya pekerjaannya worth it. Kalau dijawab yes, it is worth it. Kenapa? Karena satu, pokoknya pekerjaan ini akan cocok sekali untuk teman-teman yang benar-benar suka bertemu orang baru gitu kan, suka menjalin komunikasi dengan orang, suka berpergian. Dalam artian kan berpergian ini kan mungkin cocok juga kalau misalnya suka traveling, tapi kan ini dalam pekerjaan, jadi kan travelingnya ini traveling untuk meeting, untuk visit, even bisa juga untuk business trip sih, karena saya udah beberapa kali alhamdulillah diberikan kesempatan untuk business trip ke luar kota maupun luar negeri gitu kan, untuk ketemu klien di sana, untuk ketemu teman baru juga gitu kan. Kita kan punya partnership juga dengan perusahaan konsultan di luar sebagai strategic partnership, jadi sering juga ketemu dengan mereka, misalnya ada conference di mana kita ikut karena kita perwakilan Indonesia gitu kan. Jadi it is worth it banget untuk teman-teman yang memang suka dengan hal seperti itu. Lalu kedua, properti itu seperti saya sudah jelaskan adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Tadi kan sandang, pangan, papan, jadi sampai kapanpun manusia akan tetap butuh properti, dan properti juga sekarang sudah ada dimanapun. Maksudnya this is not a new thing. Jadi kayak rumah maupun itu kantor, perkantoran maupun itu mall segala macam sudah ada. Jadi bagaimana kita sebagai konsultan bisa mengeducate klien-klien tersebut, dan gimana kita bisa berhubungan baik dengan para landlord dari perumahan, dari perkantoran, dari itu, dan gimana kita bisa mengconnect si klien dan si landlord gitu. Karena kan kita di sini kan adalah middleman ya, bisa dibilang ya, third party gitu kan. Sebenarnya mereka klien ini bisa aja langsung berhubungan dengan si landlord kan. Cuma kenapa ada kita harus bisa menjual value kita kan. Nah itu dia adalah poin ketiga, bahwa kita juga harus mempunyai value yang bisa dijual kepada pihak lain ataupun pihak landlord gitu. Kenapa? Why they have to choose us atau appoint us as their property consultant gitu kan, ya itu dia. Jadi kayak kita harus memang passionate orangnya, memang bisa mendeliver solution kepada klien, bisa mengentertain si klien ini. Jadi at the end of the day mereka kan akan melihat siapa orangnya juga kan, siapa konsultannya kan. Jadi ya kita harus benar-benar maintain itu value, dan kita juga harus melihatnya long term ya. Kadang kita bantu klien tapi mungkin nggak sampai deal, tapi itu is not the end of the world gitu kan. Mungkin misalnya tahun ini kita nggak bisa berkolaborasi untuk membuat deal dengan klien tersebut, tapi kan siapa tahu next year dia pindah ke perusahaan lain, dan perusahaan lain itu juga mau assessment untuk misalnya explore opsi-opsi, dan dia kan akan pakai kita lagi, mudah-mudahan kalau dia dengan emang sudah cocok atau suka dengan kita gitu kan. Jadi ya I think this is a very perfect job for people yang suka hal seperti tadi ya, dan yang suka untuk menolong, suka untuk berkomunikasi, suka untuk berpergian gitu kan, dan memang pada dasarnya suka dengan part konsultannya sih yang penting
gitu. Thank you Ya. banget ya, Bang Bayu udah mau sharing hari ini. Semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman Keanu yang mungkin Yes. masih bingung mau jadi apa, Ya. masih Semoga mencari bermanfaat ya. cita. Nah iya, jadi ada referensi-referensi kerjaan di dunia. Ya. Thank you ya. Thank you for having me, Keanu. Oke. Bye-bye. Dadah. Sekian sudah video kita hari ini. Semoga dapat memberikan referensi baru untuk teman-teman yang masih mencari cita-cita atau belum punya cita-cita. Saksikan video saya berikutnya pada minggu depan. And see you next week.